semua, apa kabar? Saya Yosep Sintobako ingin memberi materi tentang manajemen pemasaran. Oke, kita mulai semua. Bab 1, dasar-dasar pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran disebut sebagai marketing. Marketing tidak sama dengan sales. Pemasaran atau marketing yaitu sebuah bisnis menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada customer dan membangun hubungan yang kuat dengan customer sehingga mendapatkan nilai dari customer. Manajemen pemasaran yaitu analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran diinginkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Apa yang dipasarkan? Mungkin sebagian orang yang dipasarkan hanya barang dan jasa. Padahal ada beberapa entitas yang dapat dipasarkan, yaitu barang, jasa, event, pengalaman, personality, tempat, ide atau konsep, informasi, properti, dan organisasi. Ini ada tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, menciptakan permintaan atau demand. Yang kedua, memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar atau market share. Yang keempat, meningkatkan profit. Yang kelima, menciptakan citra positif produk. Dan yang terakhir, mendapat pelanggan baru. Selanjutnya ada proses pemasaran yang terdiri dari yang pertama, memahami needs dan wants pelanggan. Kedua, membangun strategi STDP. Yang ketiga, membangun program 4P. Yang keempat, membangun hubungan yang kuat dengan customer. 5, mendapatkan nilai dari customer. Strategi manajemen pemasaran. Strategi manajemen pemasaran yaitu serangkaian logika tentang pemasaran di mana sebuah usaha tertentu mengharapkan adanya nilai lebih serta keuntungan dari bentuk hubungan dengan klien atau konsumen. Strategi manajemen pemasaran secara umum yaitu upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dari taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Istilah-istilah dalam pemasaran. Yang pertama ada advertising, yaitu proses mempersuasi target audiens untuk melakukan tindakan tertentu seperti memberikan produk atau layanan atau membawa kesadaran terhadap suatu hal. Yang kedua, above the line, itu aktivitas pemasaran di mana audiens yang dituju tidak spesifik sehingga memiliki jangkauan yang luas. Tiga, below the line, yaitu aktivitas pemasaran di mana audiens yang dituju spesifik pada kelompok konsumen tertentu. 4, adlibs, yaitu aktivitas pemasaran yang diucapkan. Yang kelima, ambient brand, yaitu keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan sosial. Yang keenam, affiliate marketing, yaitu kegiatan untuk memasarkan melalui pihak ketiga. Yang ketujuh, billboard, yaitu reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dengan berukuran besar seperti baliho contohnya. Yang kedelapan, branding, kegiatan membangun merek dan membangun citra merek bersifat kontinu. 9, brosur, iklan cetak yang biasanya berukuran tidak terlalu besar. Yang ke-9, digital atau marketing, kegiatan pemasaran yang berbasis internet. Terakhir, tagline atau slogan, berisikan kalimat atau foto yang identik untuk membanggakan suatu produk yang dijual. Kita lanjut di bab 2. Sini ada analisis situasi strategis. Sistem informasi pemasaran yang mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasikan perubahan di pasar untuk melihat perubahan tren dan menangkap peluang, sehingga dikembangkan sistem informasi pemasaran yang menyediakan informasi yang cepat, rinci mengenai keinginan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Menurut Philip Kotler, sistem informasi pemasaran adalah struktur, set prosedur, dan metode untuk reguler direncanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan pemasaran. Secara sederhana, bisa disimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran adalah
Sistem yang dibuat untuk mengolah informasi dengan tujuan membantu kegiatan pemasaran dan penjualan setelah baru. Sistem informasi pemasaran terdiri dari yang pertama orang, yang kedua peralatan, yang ketiga prosedur, yang keempat menyortir, yang kelima menganalisa, yang keenam mengevaluasi, dan yang terakhir ketujuh mendistribusikan informasi sebuah kebutuhan tepat waktu dan akurat. 4 komponen utama dalam sistem informasi pemasaran. Yang pertama, sistem pelaporan internal. Yang kedua, sistem riset pemasaran. Yang ketiga, sistem intelijen pemasaran. Yang terakhir, sistem pendukung keputusan pemasaran. Di sini selanjutnya ada lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari internal, eksternal, mikro, dan lingkungan internal, yaitu faktor yang mempengaruhi perusahaan dari dalam dan biasanya bisa dikendalikan seperti pemilik, pekerja, mesin, material, dan lain-lain. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yaitu merupakan faktor dan kekuatan yang berada di luar bisnis atau perusahaan. Lingkungan mikro yaitu pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggan. Sini sebagai contoh ada yang pertama pemasok, perantara pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Lingkungan makro yaitu kekuatan sosial besar, kekuatan sosial lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro perusahaan. Sebagai contohnya yang pertama demografis, kedua ekonomi, alam, teknologi, dan politik dan budaya. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas produk, yaitu mutu dari semua komponen-komponen yang membentuk produk, sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah. Kualitas produk ini paling tidak mempunyai 6 elemen, yaitu penampilan produk, daya tahan, keistimewaan, keandalan atau dapat dipercaya, konsisten, dan model. Selanjutnya yang kedua, harga, yaitu komponen satu ini hanya berlaku bagi mereka yang sensitif terhadap masalah value of money. Dengan harga yang murah, mereka yang sensitif akan mendapatkan value of money yang tinggi dan rasa kepuasan karenanya. Yang ketiga, service quality. Itu kedua faktor di atas, kualitas dan harga, ternyata bukan jaminan untuk memuaskan pelanggan. Kualitas yang baik dan harga yang murah akan menjadi hal yang tidak bermakna bila pelayanan yang diberikan karyawan tidak baik. Terus pelayanan disokong oleh 3 hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Yang keempat ada emotional factor. Faktor emosi sebagai hal yang menjadi driver kepuasan pelanggan. Faktor emosional ini ada 3 komponen, yaitu estetika, mencakup bentuk, desain, ukuran, warna maupun proporsi, dan keistimewaan barang. Self expressive value itu menggambarkan bahwa pelanggan merasa puas dan merupakan emosi yang terbentuk dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir ada brand personality, memberikan kepuasan kepada konsumen secara internal atau tidak tergantung kepada pandangan atau penilaian orang di sekitarnya dan bersifat individual. Kelima, kemudahan barang. Faktor ini bisa diartikan tersedianya fasilitas yang mudah terjangkau dari segi jarak, segi biaya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, iklan atau promosi. Faktor iklan atau promosi yang dikeluarkan pihak pemberi layanan atau produk akan mempengaruhi tinggi rendahnya harapan pelanggan terhadap suatu layanan atau produk. Selanjutnya kita lanjut ke bab 3.
Sini ada analisis situasi strategis. Analisis konsumen. Perusahaan yang sukses pasti melakukan 3 hal. Yang pertama, melakukan analisis perilaku konsumen. Yang kedua, memahami perilaku konsumen. Dan yang ketiga, bisnisnya sesuai dengan perilaku konsumen. Why people buy? Kenapa orang membeli? Pertama, demografis, yaitu karena usia, gender, ciri fisik, dan lain-lain. Yang kedua, psikologis, yaitu tentang motivasi, persepsi, kepribadian, sikap, dan lain-lain. Dan yang ketiga, lingkungan, yaitu budaya, kelompok acuan, kelas sosial, dan lain-lain. Sikap konsumen. Konsumen adalah tanggapan individu yang terhadap lingkungannya. Konsumen membeli karena tanggapan mereka akan penawaran pemasaran. 3 komponen sikap konsumen. Yang pertama, kognitif, yaitu pengetahuan atau persepsi. Yang kedua, afektif, yaitu emosi, perasaan, atau kesukaan. Yang ketiga, konatif, yaitu kecenderungan atau niat beli. Kepribadian konsumen. Kepribadian konsumen adalah ciri psikologis yang akan menentukan perilaku individu. Konsumen cenderung membeli produk yang sesuai dengan kepribadiannya dan produk penawaran kepribadian baik atau positif. Kepribadian dalam pemasaran. Yang pertama, positioning, yaitu orang pintar minum tolak angin. Yang kedua, merek, fresh care. Dan yang ketiga, warna, yaitu rokok low atau low nikotin. Oke, kita lanjut ke bab 4. Sini pasar. Pendekatan terhadap pasar. Pasar dalam arti sempit diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Pasar menurut para ahli Philip Kotler, pasar yaitu suatu tempat berkumpulnya antara pembeli dan penjual untuk melakukan kegiatan bertukar barang atau jasa. Pasar yaitu suatu tempat diadakannya kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi homogeni menjadi relatif. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi homogeni hingga relatif mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Klasifikasi segmentasi pasar. Yang pertama, di sini ada perilaku, beli atau tidak, berapa sering, barang banyak. Kedua, etnis. Yang ketiga, benefit. Yang keempat, demografis. Yang kelima, psikografis. Yang keenam, geografis. Targeting, tindakan mengevaluasi dan menseleksi satu atau lebih segmen pasar yang hendak dimasuki. Targeting terdiri dari yang pertama, pemasaran global terstandarisasi, yaitu target pemasaran disamakan atau distandarisasi. Yang kedua, pemasaran global terkonsentrasi. Target pemasaran yaitu target pemasaran dikonsentrasikan pada satu skup segmen kecil. Yang ketiga, pemasaran global didiferensiasi, yaitu menyasar 2 atau lebih segmen pasar yang berbeda. Selanjutnya, positioning. Tindakan memposisikan brand di benak konsumen agar berbeda dengan kompetitor dalam hal fitur, keuntungan, dan lain-lain. Yang pertama, atribut atau benefit. 2, kualitas atau harga. Yang ketiga, kegunaan atau pengguna. Yang keempat, kompetitor. Selanjutnya ada kultur positioning. Yang pertama, kultur konsumen global. Yang kedua, kultur konsumen asing. Dan yang ketiga, kultur konsumen lokal. Sekian, terima kasih dari saya, Yosef Sintobako.